ekonomi, unit perancangan ekonomi Bank Negara, pegawai kanan menanya kepada saya, mengapa saya harus berikan suntikan, denyutan yang agak negatif dalam keadaan orang tengah asyik dan seronok dengan kehebatan yang kita catat. Saya sebut seluruh sejarah ekonomi Malaysia ratusan tahun yang lalu yang kita kenal pasti dengan angka-angka, tidak pernah yang terus-menerus bertahan puluhan tahun. Ada zaman hebat, ada zaman merosot. Ada zaman hebat, ada zaman gersang. Sebab itulah peringatan Al-Quran itu penting untuk kita timbul. Tapi ada satu aspek lain kupasan Galbraith yang ada kaitan langsung dengan kekhidmatan awal. Masa itu semuanya bicara soal perswastaan lebih baik. Maknanya kekhidmatan awal itu dipertikai. Lebih baik syarikat mengambil alih khidmat syarikat yang dikendali oleh kerajaan. Andaiannya ialah bila kita swastakan, ia semestinya memberikan kesan yang lebih baik. Semua umumnya yang dianggap sebagai conventional wisdom menerima bahawa bila pihak swasta mengendali harus lebih baik daripada keupayaan kerajaan, lebih-lebih lagi dengan syarikat-syarikat kerajaan yang banyak mencatat kerugian. Tetapi Galbraith mengingatkan pada masa itu lagi, ini tidak semestinya benar. Ada kepentingan bagi masyarakat, pengguna dan negara untuk kerajaan mengekalkan setengah syarikat. Ada ketika dan buktinya di mana bila kita swastakan, pengendalian sektor swasta itu lebih leceh, lebih lembab, lebih mempersulit rakyat dan pengguna. Dan bila kita nilai pengalaman ini, sehingga sekarang, sehingga kini kita memang dapat menerima ada proyek keswastaan yang dianggap baik, ada proyek keswastaan kerana tidak telus, tidak diswastakan kepada yang layak, maka keswastaan itu bermakna bukan kepada swasta tetapi kepada keluarga dan penghuni. Akhirnya beban baik kepada pengguna dan kerugian kepada negara itu bertambah. Dari syarikat pertambangan emas, waktu kita tanggung kerugian, kepada perwaja tanggungannya 13,000 juta ringgit, bakun tanggungannya bilion ringgit, dan saya boleh senaraikan sepenuhnya. Maknanya kadang-kadang dalam kegairahan kita merencana, menyatakan betapa hebatnya kita, ada baik kita pertahankan apa yang disebut sikap tawadhu dalam tradisi Islam ini, atau humility dalam istilah Inggris. Maknanya kita harus istighfar dan merendah diri untuk mendengar dan menilai supaya dapat kita memacu perkembangan sebaiknya. Di antara ulama yang pernah mengupas rumusan hadis Rasulullah SAW tentang itqan fil amal. Itqan fil amal maknanya dalam apa juga kerja seorang dia dituntut untuk melaksanakannya itu, mengamalkannya dengan paling cepat atau efisien. Itu maksud rumusan dari hadis Rasulullah SAW, itqan fil amal. Tapi itqan fil amal itu menuntut kita mendengar, menilai, mengerti kekuatan kita dan kelemahan kita. Kita bicara ini tentunya sudah dalam etika perkhidmatan, tahu bahwa pegawai dan pemimpin di jabatan harus memimpin menunjukkan ketegasan, menunjukkan teladan yang baik.
dan contoh yang boleh diikuti. Tetapi hebatnya pimpinan itu ialah karena prinsip akhlaknya yang baik. Sedia mendengar, sopan, walaupun tegas. Dan ini sangat relevan, terutama bila kita kini 2008, akhir 2008 menuju saat ekonomi yang amat getir, bergelut dengan kegawatan ekonomi yang cukup meruncing, dari krisis subprima bank dan institusi keuangan Amerika kepada apa yang disebut sebagai ekonomi sejagat atau global economy. 97-98 kita bergelut dengan krisis keuangan yang disebut financial convulsions engulfing the region. Dia banyak merujuk kepada permasalahan institusi keuangan. Sekarang dia menyentuh pada dasar kekuatan asas ekonomi itu sendiri. Tahun 97-98 bila kemelut melanda, asas ekonomi kita jauh lebih kukuh. Belanjawan kita tidak defisit, bahkan belanjawan kita itu ada lebihan. Saya, pendekatan ekonomi saya itu konservatif, pandangan politik saya itu lebih liberal, lebih terbuka, lebih radikal. Tapi kalau pengurusan ekonomi saya lebih konservatif, sebab jaga uang orang. Kalau jaga uang rakyat kita terlalu radikal, belanja negeri jadi bankrupt. Jadi sebab itu saya lebih konservatif. Maknanya bila masuk sebagai Menteri Keuangan, ini satu lagi saya nak sebut. Orang kata ini bukan visual. Saya punya pasukan di Kementerian Keuangan, pegawai-pegawai yang saya cukup bangga. Prestasi mereka, kecakapan mereka, ilmu mereka, komitmen kerja mereka itu luar biasa. Kalau nak mempersiapkan belanjawan, kita tanya persoalan untuk mereka siapkan. 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi dia masih di pejabat, tidak seorang pun merungut. Sebabnya dalam negeri berada di situ. Tetapi saya tengok keselesaan mereka bekerja dan saya cukup bangga dapat pasukan begitu. Bank negara, ini perancangan ekonomi dan tentunya perbendaharaan. Dan ini bagi saya cukup membantu sehingga kita mampu berbahas dan mengemukakan rancangan ekonomi yang dianggap pada ketika itu luar biasa. Sebab masa ambil alih kementerian, kita alami defisit. Defisit kecil, tidak besar seperti sekarang. Defisit kecil maknanya ekonomi dia memang rumit, cukup kompleks. Saya tak mempermudahkan. Tetapi dia macam pengurusan ekonomi rumah tangga. Kata Adam Smith, guru ekonomi barat liberal ni, dalam kupasan ada 2. Satu, Wealth of Nations. Ini menjadi textbook semua kaum kapitalis dunia. Tapi semasa saya mengajar baru ini dah keluar penjara, tak ada kerja, mengajar di Oxford dan di Georgetown University, dan juga sekejap Ash Institute of Governance di Harvard. Saya menuntut mahasiswa dan terutama bila kelas graduate, masters, saya kata kalau nak belajar Adam Smith, jangan sekadar Wealth of Nations. Wealth of Nations itu teori rigid, prinsip ekonomi. Bagaimana boleh merangsang pertumbuhan ekonomi ikut ilmu pasaran. Saya tekankan dan saya harap kawan-kawan, terutama di kalangan pegawai kanan, harus juga tahu dan membaca The Theory of Moral Sentiment. Bayangkan, Adam Smith ini pakar ekonomi, tapi dia